Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu pembuktian tak langsung dalam logika matematika. Pembuktian tidak langsung adalah suatu pembuktian pernyataan matematika dengan mengubah susunan kalimat. Pembuktian tidak langsung biasanya digunakan apabila sebuah pernyataan matematika sulit dibuktikan dengan menggunakan pembuktian secara langsung. Dalam pembuktian tak langsung, ada beberapa metode. Metode yang akan dibahas di sini adalah metode kontrapositif. Kontrapositif atau kontraposisi adalah suatu kalimat yang memiliki nilai kebenaran sama dengan implikasi. Bentuk susunan kalimatnya yaitu negasi Q, implikasi, negasi P. Jika ditulis dalam bentuk simbol, maka P implikasi Q akan ekivalen dengan negasi Q implikasi negasi P. Untuk pembuktian nilai kebenaran implikasi dapat dibuktikan melalui kontrapositifnya. Jika nilai kebenaran dari implikasi itu benar, maka nilai kebenaran dari kontrapositifnya juga benar. Sebaliknya, jika nilai kontrapositifnya benar, maka nilai kebenaran dari implikasinya juga benar. Sekarang masuk ke dalam contoh. Apakah pernyataan jika 3n plus 2 bilangan ganjil, maka n bilangan ganjil adalah benar? Untuk penyelesaiannya, kita akan misalkan beberapa variabel. Misalkan di sini untuk variabel P. P ini 3n plus 2 bilangan ganjil. Dan Q, n bilangan ganjil. Isi dari variabel ini diambil dari soal ya. Pada metode kontrapositif, bentuknya akan menjadi seperti ini. Negasi Q, implikasi, negasi P. Di sini kita hanya mempunyai dua variabel saja, P dan Q. Dan untuk kontrapositif, kita memerlukan variabel negasi P dan juga negasi Q. Sekarang kita tinggal tambah variabel tersebut. Untuk variabel negasi P misalkan. Variabel negasi P kita ambil dari variabel P yang sudah ada. Di sini variabel P 3n plus 2 adalah bilangan ganjil. Maka untuk variabel negasi P tinggal kebalikannya aja ya. 3n plus 2 merupakan bilangan genap. Untuk negasi Q juga sama ya. Di variabel Q, n bilangan ganjil. Maka untuk negasi Q diubah saja atau kebalikannya saja. N ini bilangan genap. Sehingga untuk kalimatnya kita bisa susun bentuk kontrapositifnya menjadi seperti ini. Jika n bilangan genap, maka 3n plus 2 bilangan genap. Ini untuk negasi Q, dan yang ini untuk negasi P. Ingat ya, di soal ini bentuknya implikasi. Yang ini bentuknya kontrapositif. Untuk prosesnya sebenarnya sama seperti proses metode langsung. Jika ada yang masih belum paham mengenai metode langsung, bisa dipelajari kembali materinya untuk metode langsung. Di sini saya juga akan menyematkan bentuk umum dari bilangan genap dan bilangan ganjil. Bentuk umum bilangan genap di sini ada 2K, dan untuk bentuk umum bilangan ganjil ada 2K min 1 atau 2K plus 1. Ini bisa kalian pakai yang mana saja. Dengan K-nya bilangan bulat positif. Sekarang kita akan coba selesaikan soal ini. Untuk penyelesaiannya, kita hanya berfokus pada bentuk kontrapositifnya saja. Anggaplah pernyataan negasi Q adalah benar. Di negasi Q di sini ada n bilangan genap. Karena n bilangan genap, maka kita akan ubah bentuknya menjadi bentuk umum bilangan genap, yaitu 2K. Setelah itu, kita akan membuktikan bahwa pernyataan negasi P ini bernilai benar juga. Nah, sekarang kita akan coba buktikan ya. Di sini negasi P ada 3n plus 2. Kita tulis di sini 3n plus 2. N-nya kita masukkan nilai yang sudah didefinisikan tadi, yaitu 2K. Masukkan ke sini, lalu kita hitung. 3 dikali 2K, yaitu 6K, untuk plus 2-nya turun. Balik lagi ke pernyataan negasi P. Pada negasi P, 3n plus 2 bilangan genap. Berarti 6K plus 2 ini harus bernilai genap.
Jika ingin 6K plus 2 ini bernilai genap, maka ubahlah bentuk ke dalam bentuk umum bilangan genap. Nah, kita akan coba ya, apakah 6K plus 2 ini bisa kita ubah ke dalam bentuk umum bilangan genap. Mula-mula kita tuliskan dulu untuk bentuk umumnya. 2 dalam kurung, anggap aja yang dalam kurung ini adalah K. Setelah itu kita akan cari nilai yang ada dalam kurung ini. Tinggal dibagi saja, 6K dibagi 2, lalu plus 2 dibagi 2. 6K dibagi 2, 3K, plus 2 dibagi 2, plus 1. Sekarang kita akan ubah yang ada dalam kurung ini menjadi variabel lain. Ini tidak apa-apa, karena K ini kan bilangan bulat. Maka untuk penjumlahan 3K plus 1 akan menghasilkan bilangan bulat juga. Sehingga jika kita ubah ke dalam bentuk lain, ini tidak masalah. Kita ubah ke dalam variabel lain ya, ini tidak akan masalah. Misalkan di sini 3K plus 1-nya kita akan ganti dengan variabel M. Akan menjadi seperti ini, 2M. Perhatikan, untuk 2M ini bentuknya menyerupai atau mirip dengan bentuk umum bilangan genap, yaitu 2K. Maka bisa dipastikan 3N plus 2 ini menghasilkan bilangan genap. Sama ya dengan pernyataan yang ada di negasi P. Sekarang kita bisa tarik kesimpulan. Karena negasi Q tadi kita anggap benar, dan negasi P juga terbukti benar, maka pernyataan kontrapositif negasi Q implikasi negasi P adalah bernilai benar. Nah, pernyataan jika N bilangan genap maka 3N plus 2 bilangan genap adalah benar. Yang otomatis, pernyataan implikasi di dalam soal juga benar. Karena tadi ya, kalau misalkan implikasinya benar, kontrapositifnya juga akan benar. Sebaliknya, jika kontrapositifnya benar, maka implikasinya juga benar. Di sini, kontrapositifnya terbukti benar. Maka pernyataan yang ada dalam soal merupakan pernyataan yang benar juga. Contoh berikutnya. Apakah pernyataan jika 3N plus 1 bilangan ganjil, maka N bilangan ganjil adalah benar? Langkahnya sama ya. Kita misalkan dulu variabelnya. Di sini misalkan ada variabel P untuk 3N plus 1 bilangan ganjil dan variabel Q untuk N bilangan ganjil. Isi dari variabel ini kita ambil dari soal ya. Lalu untuk bentuk kontrapositif. Bentuk kontrapositif di sini ada negasi Q, implikasi negasi P. Sedangkan di variabel kita hanya punya P dan Q saja variabelnya. Kita akan tambahkan ya. Tambahkan variabel negasi P dan negasi Q untuk dapat memproses pembuktian dengan metode kontrapositif. Untuk nilai dari negasi P dan negasi Q ini berdasarkan variabel P dan Q-nya. Misalkan untuk negasi P, ini berdasarkan variabel P. 3N plus 1 bilangan ganjil. Maka untuk negasi P-nya diubah menjadi bilangan genap. Kebalikannya. Untuk Q juga sama, di variabel Q, N bilangan ganjil, maka untuk negasi Q, N-nya bilangan genap. Berikutnya, kita akan ubah bentuk pernyataan kalimat ini ke dalam kontrapositif. Maka bentuk kalimatnya akan seperti ini. Jika N bilangan genap, maka 3N plus 1 bilangan genap. Ini untuk negasi Q, dan yang ini untuk negasi P. Sekarang kita akan coba proses. Yang akan diproses, yang bentuk kontrapositifnya ya. Pertama, kita akan anggap negasi Q adalah pernyataan yang benar. Di sini negasi Q itu adalah N bilangan genap. Karena N bilangan genap, maka ubahlah N ini menjadi bentuk umum bilangan genap, yaitu 2K. Setelah itu, kita akan membuktikan bahwa negasi P ini bernilai benar. Di sini negasi P ada 3N plus 1. Tulis 3N plus 1. Lalu, masukkan nilai N-nya. Di sini nilai N-nya itu adalah 2K. Kita masukkan, maka hasilnya akan seperti ini. 3 dikali 2K plus 1. Lalu kita hitung menjadi 6K plus 1. Kita balik lagi ke pernyataan negasi P. Di pernyataan negasi P, di sini 3N plus 1 adalah bilangan genap. Nah, maka
6K plus 1 ini akan kita ubah ke dalam bentuk bilangan genap. Sekarang kita coba ya, apakah 6K plus 1 ini bisa diubah ke dalam bentuk umum bilangan genap. Bentuk umum bilangan genap ini seperti ini, 2 dalam kurung. Anggap saja yang ada dalam kurung ini adalah K. Kita akan cari nilai yang ada di dalam kurung. Tinggal dibagi saja, 6K dibagi 2 dan plus 1 dibagi 2. 6K dibagi 2, 3K. Plus 1 dibagi 2, ini tidak bisa ya, tidak bisa menghasilkan bilangan bulat. Karena tidak bisa menghasilkan bilangan bulat, maka plus 1-nya kita turunkan lagi. Nah, bentuknya sudah seperti ini. Kalau bentuknya seperti ini, di sini ada 2, terus ada dalam kurung, plus 1. Ini merupakan bentuk umum bilangan ganjil. Ini hampir kelihatan ya, hampir menyerupai bentuk umum bilangan ganjil. Sekarang kita akan coba ubah dulu yang ada dalam kurung 3K ini menjadi variabel lain, yaitu variabel M. Maka bentuknya akan menjadi 2M plus 1. Nah, makin kelihatan. 2M plus 1 ini bentuknya sama dengan bentuk umum bilangan ganjil, yaitu 2K plus 1. Oleh karena itu, dalam pembuktian, 3N plus 1 ini menghasilkan bilangan ganjil. Kalau dilihat dari pernyataan negasi P, dia harusnya menghasilkan bilangan genap. Ternyata saat pembuktian, dia menghasilkan bilangan ganjil. Nah, oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan, karena tadi negasi Q kita anggap atau asumsikan benar, dan negasi P itu terbukti salah, maka pernyataan jika N bilangan genap, maka 3N plus 1 adalah bilangan genap, itu adalah salah. Pernyataan negasi Q, implikasi negasi P, itu adalah salah. Yang otomatis, pernyataan yang ada di dalam soal, ya, implikasi ini bernilai salah juga. Nah, kita akan rangkum. Untuk metode kontrapositif, langkah pertamanya itu, pertama, kita akan asumsikan dulu variabelnya. Lalu, untuk isi variabelnya kita bisa ambil dari soal. Setelah itu, pada kontrapositif, kita memerlukan variabel lain, yaitu variabel negasi P dan juga negasi Q. Kita cari variabel negasinya berdasarkan variabel yang sudah ada. Lalu, bentuk kalimatnya dalam soal menjadi kalimat kontrapositif. Proses berikutnya sama seperti metode langsung. Kita akan asumsikan pernyataan yang pertama ini benar, dan buktikan pernyataan yang kedua juga benar. Jika pernyataan kedua ini terbukti benar, maka pernyataan kontrapositif yang tadi kita buktikan bernilai benar. Dan otomatis pernyataan implikasi yang ada dalam soal juga benar. Namun jika negasi P-nya ini atau pernyataan yang berikutnya ini bernilai salah, maka kontrapositif dan implikasinya juga akan bernilai salah. Cukup paham ya? Sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.